Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu bilang itu hanya satu alasan, bagaimana dengan alasan lainnya? Tahap Grand Ascension Ras Mayfly sedang bertanya. Alasan lainnya adalah meskipun setetes darah roh ini jelas merupakan barang yang luar biasa, Serikat Dagang kami masih belum dapat menemukan cara yang baik untuk menggunakannya. Yang kami tahu adalah bahwa air yang telah direndam darah itu untuk beberapa waktu dapat menjadi cairan roh yang dapat meregenerasi kekuatan sihir. Tetapi tidak ada cara untuk mengekstraksi kekuatan menakutkan yang terkandung di dalam esensi darah, kami juga tidak dapat menemukan cara untuk memperbaikinya, Hu Yusuang menjelaskan. Darah roh ini tidak bisa dimurnikan. Panggung Grand Ascension sedang diserukan. Hehe, darah naga leluhur ini pasti memiliki banyak kegunaan yang luar biasa, jika dapat dengan mudah disempurnakan, maka guild kita tidak akan melelangnya. Namun, banyak rekan Daois yang hadir adalah makhluk yang sangat kuat, jadi hanya karena kita guild tidak dapat mencapai sesuatu tidak berarti bahwa hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Jika Anda benar-benar dapat memurnikan darah roh ini, mungkin bahkan tidak mungkin bagi Anda untuk langsung naik ke alam abadi sejati. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki kepercayaan pada kemampuan Anda untuk menemukan metode penyempurnaan, maka lebih baik tidak berpartisipasi dalam penawaran, jawab Hu Yusuang. Bahkan jika ini bukan darah naga leluhur, fakta bahwa itu mengandung energi yang menakutkan berarti itu pasti milik makhluk yang sangat kuat, aku bertekad untuk mengambilnya untuk diriku sendiri. Panggung Grand Ascension diumumkan dengan suara tenang. Haha, kamu tidak bisa memutuskannya sendiri, semua orang harus setuju terlebih dahulu. Junior Hu, silakan dan mulai penawaran, tahap kenaikan besar lainnya terkekeh. Tak seorang pun dari kabin perak lainnya mengatakan apa-apa, tetapi aura tegang di udara dengan jelas menunjukkan bahwa mereka semua juga tergoda oleh darah roh emas. Adapun peserta tahap integrasi tubuh dan tempering spasial di alun-alun di bawah, mereka semua menatap tetesan esensi darah dengan mata lebar. Tidak mungkin mereka bisa mendapatkan barang yang luar biasa seperti itu, tetapi hanya dengan menyaksikannya, itu sepadan dengan perjalanan ke sini. Harga dasar untuk darah roh ini adalah 1 miliar batu roh, biarkan penawaran. Mohon tunggu sebentar, sepertinya saya memiliki ingatan tentang item ini, tapi saya tidak dapat mengingat dengan tepat apa itu. Apakah mungkin bagi saya untuk memeriksanya dari dekat? Sebuah suara laki-laki terdengar, diikuti oleh seorang pria berjubah hitam dengan penampilan biasa berdiri di alun-alun. Kamu mengenali darah roh ini, rekan Taois? Ekspresi Hu Yusuang segera berubah sedikit setelah mendengar ini. Semua orang juga mengalihkan perhatian mereka ke arah pria berjubah hitam dengan ekspresi terkejut, dan bahkan 4 tetua serikat perdagangan telah membuka mata mereka untuk melihat apa yang dia katakan. Apakah darah roh ini melepaskan semburan cahaya 5 warna setiap 24 jam sekali? Pria berjubah hitam itu bertanya. Hu Yusuang agak skeptis terhadap klaim pria itu, tetapi sedikit kegembiraan segera muncul di wajahnya setelah mendengar ini. Bagaimana kamu tahu itu? Alih-alih menjawab pertanyaan, pria berjubah hitam itu menjawab dengan sikap ambigu. Saya harus memeriksa darah roh untuk memastikan bahwa saya tidak salah mengidentifikasinya. Hu Yusuang ragu sejenak sebelum beralih ke 4 tetua serikat dagang. Bagaimana menurutmu tetua yang terhormat? Bagaimana menurutmu, saudara Ming? Pria tua kurus itu bertanya sambil melihat ke udara. Jika dia ingin melihatnya, maka biarkan dia. Hehe, dengan kita berlima di sini, ini tidak seperti junior tahap Grand Ascension, seperti dia yang bisa melakukan apa saja, jawab Ming Zun dari dalam istana emas di atas. Kalau begitu, undang dia ke peron untuk memeriksa darah roh, tetapi dilarang menyentuh darah roh secara langsung, pria tua kurus itu menginstruksikan dengan hati-hati. Saya mengerti.
Anda bisa datang ke peron sekarang, rekan Daois, Hu Yusuang mendorong. Dengan demikian, perhatian semua orang secara alami beralih ke pria berjubah hitam itu. Dia sudah berjalan menuju platform batu, dan beberapa saat kemudian, dia tiba di samping Hu Yusuang sebelum dengan hati-hati memeriksa mangkuk di depannya. Aku hampir bisa memastikan apa darah roh ini sekarang, tapi sebagai pemeriksaan terakhir, bisakah aku mengekstrak sebagian cairan roh di dalam mangkuk sebelum memberikan keputusan akhir? Pria berjubah hitam itu bertanya. Alis Hu Yusuang sedikit berkerut setelah mendengar ini, tapi dia masih mengangguk setuju pada akhirnya. Baiklah, tapi kamu tidak bisa mengekstrak terlalu banyak. Yakinlah, rekan Daois, saya tidak akan melewati batas saya. Tolong hapus batasan untuk saya, kata pria berjubah hitam itu sambil tersenyum. Hu Yusuang memberikan tanggapan tegas sebelum membuat segel tangan, lalu mendorong telapak tangan ke arah mangkuk. Penghalang cahaya di atas mangkuk langsung menghilang di tengah dentuman tumpul. Pria itu melangkah maju sebelum menunjuk ke mangkuk, dan itu bergetar sedikit sebelum bola kecil cairan roh keluar dari mangkuk. Hati Hu Yusuang sedikit mereda saat melihat betapa kecilnya jumlah cairan roh yang telah diekstraksi. Namun, saat dia terpikat pada rasa aman, pria berjubah hitam itu dengan santai mengulurkan tangan ke depan, seolah-olah dia akan menangkap bola cairan roh. Cahaya spiritual melintas di antara jari-jari Hu Yusuang saat dia bersiap untuk mengaktifkan kembali batasan atas mangkuk. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi lelaki tua kurus itu tiba-tiba berubah, dan dia meraung, "Berhenti. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" Dia mengayunkan lengan baju ke udara saat dia berbicara, dan tangannya yang tampaknya biasa tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan biru besar yang jatuh ke arah pria berjubah hitam itu seperti kilat. Ekspresi Hu Yusuang berubah drastis saat melihat ini, dan dia buru-buru menunjuk ke arah mangkuk, tapi sudah terlambat. Pria berjubah hitam itu terkekeh saat dia benar-benar mengabaikan telapak tangan raksasa yang turun, dan cahaya perak meletus di bawahnya sebelum langsung menyapu ke arah tertentu. Cahaya perak melintas, dan mangkuk itu tiba-tiba menghilang bersama isinya. Namun, tepat pada saat ini, tangan biru raksasa itu juga datang, mengirimkan ledakan kekuatan besar yang tak terhindarkan menimpa pria berjubah hitam itu. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus di atas pria berjubah hitam itu, dan bayangan abu-abu muncul sebelum segera mengangkat tangan, mengirim telapak tangan merah raksasa meluncur langsung ke atas. Kedua telapak tangan besar itu berbenturan di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, menghasilkan gelombang kejut yang kuat yang membuat tiga wanita pembawa piring dan Hu Yusuang terbang dari peron batu. Tidak ada yang mengira ada orang yang mencoba melakukan pencurian selama pelelangan ini, dan bahkan Han Li agak kaget dengan apa yang dilihatnya. Pria tua kurus itu memasang ekspresi marah saat dia membuat segel tangan, dan bola kristal biru terbang keluar dari tubuhnya di samping palu perak kecil. Bola kristal naik ke udara sebelum berputar di tempat, melepaskan penghalang cahaya biru ke bawah untuk mencakup seluruh platform batu. Adapun palu perak, itu ditangkap oleh sesepuh sebelum membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki dengan busur petir perak yang berkedip di permukaannya. Siapa kamu, dan apa yang memberimu keberanian untuk melakukan perampokan yang kurang ajar seperti itu? Pria tua kurus menginterogasi. Meskipun darah roh telah direnggut, dia tampaknya tidak terlalu panik. Baik pria berjubah hitam dan bayangan abu-abu telah menunjukkan kekuatan tahap Grand Ascension, jadi mereka pasti tidak bisa hanya sepasang orang yang bukan siapa-siapa. Tiga tetua serikat perdagangan lainnya juga bangkit tanpa ekspresi sebelum melepaskan harta pelindung mereka sendiri, mengelilingi pria berjubah hitam dan bayangan abu-abu dari semua sisi. Musik surgawi yang dimainkan di atas berhenti tiba-tiba, dan awan 5 warna terbelah, melepaskan penjaga lapis baja yang tak terhitung jumlahnya yang langsung memenuhi udara di atas seluruh alun-alun.
Pada saat yang sama, serangkaian formasi mulai muncul di dekat alun-alun, benar-benar membatasi area sekitarnya. Pada saat ini, cahaya spiritual di sekitar bayangan abu-abu memudar, dan dia terlihat sebagai pria tua pendek berjubah abu-abu dengan janggut panjang. Apakah kamu mendapatkan barang yang tepat? Jangan biarkan mereka membodohimu dengan barang palsu, pria tua pendek itu memperingatkan. Hehe, tidakkah kamu mempercayai kemampuanku? Ini benar-benar darah naga leluhur asli. Kalau tidak, aku tidak akan menyerang di sini, pria berjubah hitam itu tertawa menanggapi. Bagus. Sepertinya kita tidak datang jauh-jauh ke sini dan menghabiskan semua upaya itu dengan sia-sia, jawab lelaki tua itu dengan ekspresi senang. Mereka berdua mengobrol satu sama lain dan benar-benar mengabaikan keempat tetua serikat dagang. Pria tua kurus itu sangat marah melihat ini, tetapi dia tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia berkata dengan suara dingin, tidak mungkin kalian berdua bisa pergi sekarang. Jika kamu mengembalikan darah roh sekarang, kami dapat melihat tindakanmu sebagai hasil dari aliran darah yang impulsif ke kepala dan menangani hukuman yang lebih ringan untuk kalian berdua. Jika tidak, jangan salahkan kami atas apa yang akan kami lakukan. Haha, kembalikan darah rohnya. Menurutmu mengapa kita berdua menghabiskan begitu banyak usaha untuk merencanakan pencurian ini? Tidak mungkin kita mengembalikan barang itu. Pria berjubah hitam itu terkekeh dengan sedikit ejekan di matanya. Hentikan obrolan, ayo pergi dari sini, pria tua pendek itu mendesak dengan tidak sabar. Jangan khawatir, toh tidak mungkin mereka bisa menghentikan kita, kata pria berjubah hitam itu dengan sikap acuh tak acuh, tetapi dia masih mengangkat tangan untuk menghasilkan pelat formasi hijau tua, yang segera dia lempar. Cahaya spiritual melintas di dalam formasi, diikuti oleh bibit hijau yang muncul, dan bibit tersebut tumbuh menjadi pohon besar dalam sekejap mata. Murid Hanli langsung berkontraksi saat melihat pohon raksasa ini. Pergi! Lelaki tua kurus itu segera berteriak ketika melihat ini, lalu mengangkat palu perak raksasanya tinggi-tinggi sebelum menjatuhkannya dengan kejam ke tengah platform batu. Ledakan gemuruh terdengar saat sambaran petir perak tebal meluncur ke bawah menuju pohon hijau raksasa dari atas. Dia tahu bahwa lawan mereka juga makhluk tahap Grand Ascension, jadi dia tidak akan bisa menaklukkan mereka dalam waktu singkat. Karena itu, dia memutuskan untuk menargetkan pohon besar ini dengan serangannya. Dia tidak tahu tujuan apa yang dimaksudkan pohon ini, tetapi menghancurkannya jelas merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Tiga tetua lainnya secara alami bertindak tanpa ragu-ragu juga. 7 atau 8 harta naik ke udara serempak di tengah suara mendengung yang keras, kemudian digabungkan untuk membentuk gunung besar yang runtuh dengan kejam dari atas. Bahkan sebelum gunung raksasa itu benar-benar mendarat, ia melepaskan badai benang tak terlihat yang mengancam untuk membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya ke dalam dua pencuri harta bersama dengan platform batu di bawah mereka. Namun, pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang ke dalam pohon raksasa dalam sekejap di tengah ledakan tawa parau. Adapun lelaki tua pendek itu, dia juga melesat ke pohon besar itu sebagai seberkas cahaya. Petir perak menghantam pohon dalam sekejap mata, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Bau hangus mulai tercium di udara, dan pohon itu dengan cepat layu menjadi abu, tetapi duo yang seharusnya ada di dalamnya tidak terlihat. Mereka lolos. Pria tua kurus itu tercengang melihat ini, seperti juga semua tetua serikat dagang lainnya. Banyak formasi telah disiapkan di tempat ini sebelumnya, termasuk 5 atau 6 pembatasan penerbangan, jadi sungguh luar biasa bahwa keduanya berhasil berteleportasi dengan begitu mudah. Jangan panik, ruang ini seperti benteng yang tidak bisa ditembus, tidak mungkin mereka berdua bisa lolos. Tunggu, mereka berhasil mendapatkan jimat masuk yang hanya tersedia untuk tetua guild ini, dan mereka sudah merobek batasan untuk melarikan diri.
Kita harus menghentikan mereka. Suara itu milik Ming Zun, dan awalnya, cukup tenang dan tenang, tetapi tiba-tiba berubah drastis ketika Ming Zun menemukan sesuatu menggunakan indera spiritualnya. Segera setelah itu, sebuah bola cahaya keemasan muncul di udara sebelum menghilang di kejauhan setelah hanya beberapa kedipan. Ekspresi para tetua sedikit berubah setelah melihat ini, dan mereka juga berangkat mengejar, meninggalkan peserta lelang untuk saling bertukar pandangan bingung satu sama lain. Baru pada saat itulah Hu Yusuang kembali ke platform batu dengan wajah pucat, lalu memaksakan senyum ke wajahnya sendiri saat dia menawarkan kata-kata penghiburan kepada semua orang. Semua makhluk tahap Grand Ascension di kabin terbang semuanya mengenakan ekspresi berbeda saat menyaksikan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, tetapi tidak satu pun dari mereka berangkat dari tempat pelelangan. Lagi pula, melakukan hal itu kemungkinan besar akan menimbulkan kecurigaan bahwa mereka adalah kaki tangan pria berjubah hitam itu, atau mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menimbulkan lebih banyak masalah. Meskipun mereka sangat ingin mendapatkan darah naga leluhur, mereka hanya bisa menyerah karena keraguan yang mereka miliki terhadap serikat dagang. Selain itu, menilai dari tampilan kepercayaan diri pria berjubah hitam itu, kemungkinan besar mengejar mereka tidak lebih dari tugas yang sia-sia. Semua makhluk tahap Grand Ascension yang hadir adalah karakter yang sangat cerdik, jadi mereka tentu saja tidak akan melakukan sesuatu dengan rasio risiko terhadap imbalan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan, makhluk tahap Grand Ascension dari Guild Perdagangan kembali tidak lama setelah kepergian mereka. Suara mendengung samar terdengar, dan formasi cahaya putih muncul di platform batu, diikuti oleh Ming Zun dan keempat tetua muncul dengan ekspresi gelap. Aura mereka sama sekali tidak berubah, jadi kemungkinan besar kedua pencuri harta karun itu berhasil melarikan diri. Hu Yusuang buru-buru berjalan ke arah mereka berlima sebelum memberi hormat. Ming Zun melambaikan tangan ke arahnya, dan menginstruksikan, lepaskan potret mereka berdua di seluruh guild perdagangan, pastikan untuk mencari tahu siapa mereka dan lokasi mereka saat ini sesegera mungkin. Iya, aku akan segera mengaturnya, Hu Yusuang buru-buru menjawab sebelum segera membuat segel tangan, yang kemudian dia menghilang di tempat. Sementara itu, Han Li sedang duduk di kabin terbangnya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Tiba-tiba, dia membuat gerakan meraih, dan pedang kayu berwarna hijau tua muncul di genggamannya di tengah ledakan fluktuasi spasial. Han Li memegang pedang secara horizontal di depan dirinya, lalu membelai pola hijau tua pada bilahnya dengan dua jari dengan sikap kontemplatif. Jiwa darah dan Zhu Guo'er bertukar pandang saat melihat ini, tetapi mereka tidak berani mengganggunya. Mungkin ada masalah dengan barang lelang terakhir, tapi kami akan tetap mematuhi konvensi sebelumnya dan menyajikan tempat teleportasi antar benua adalah barang lelang khusus kami. Saya akan menyelenggarakan segmen lelang ini secara langsung, kata Ming Zun. Kata-katanya menciptakan kegemparan lain di tempat tersebut, tetapi tidak ada yang terkejut mendengar ini. Pelelangan akan selalu berakhir setelah item lelang yang paling berharga terjual. Namun, itu adalah ciri khas dari lelang Persatuan Dagang Helian untuk menyelamatkan tempat teleportasi antar benua untuk yang terakhir, dan itu bukanlah sesuatu yang akan diubah tanpa alasan yang bagus. Namun, manajer Serikat Dagang tidak pernah menjadi tuan rumah bagian dari pelelangan ini secara langsung. Dengan demikian, meskipun mayoritas orang tidak berniat mengamankan tempat teleportasi, mereka tetap memperhatikan prosesnya. Han Li juga kembali ke akal sehatnya dari pemikirannya dan untuk sementara mengesampingkan apapun yang dia pikirkan. Berbeda dengan darah naga leluhur, yang bahkan dia tidak bisa memverifikasi keasliannya, jauh lebih penting baginya untuk mengamankan tempat untuk melakukan perjalanan ke benua lain sehingga dia bisa bersatu kembali dengan Nangong Wan sesegera mungkin. Mungkin karena fakta bahwa semua titik teleportasi telah dialihkan ke Blood Sky Continent,
tetapi tidak banyak orang yang ingin mengklaimnya. Dengan demikian, Han Li dapat mengamankan beberapa tempat dengan harga yang hanya sedikit lebih tinggi dari harga dasar, dan itu tentu saja merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Lelang hari ini berakhir di sini, Anda sekarang dapat meninggalkan ruang ini. Terima kasih atas kesabaran Anda, kata Ming Zun sambil tersenyum sambil menangkupkan tinjunya memberi hormat setelah tempat teleportasi terakhir terjual. Banyak peserta lelang di alun-alun masih bingung dengan apa yang telah mereka lihat, tetapi mereka semua buru-buru bangkit dan membalas hormat Ming Zun. Dengan demikian, mereka semua mulai meninggalkan alun-alun di bawah bimbingan para pelayan serikat dagang. Tak lama kemudian, hanya makhluk tahap Grand Ascension di kabin terbang yang tersisa. Saya minta maaf karena menunjukkan sesuatu yang sangat memalukan. Sesama Daois, tidak pernah ada barang lelang yang dicuri dari serikat dagang kami sejak didirikan. Jika ada yang bisa membantu kami menangkap dua pencuri itu, serikat dagang kami pasti akan memberi Anda hadiah besar. Tidak hanya Anda yang dapat membuat 3 permintaan ke serikat dagang kami yang berada dalam wilayah kemampuan serikat, Anda dapat mengambil darah naga leluhur sebagai bagian dari hadiah Anda juga, kata Ming Zun dengan tenang. Apakah kamu serius, rekan Taois? Kamu tidak akan kembali pada kata-katamu, kan? Semua makhluk tahap Grand Ascension menarik napas tajam setelah mendengar ini. Bahkan untuk makhluk sekaliber mereka, hadiah yang ditawarkan oleh persekutuan dagang Helian sangat memikat. Hehe, aku tidak berani mengatakan bahwa guild kami adalah kekuatan paling kuat di alam roh, tapi itu masih cukup bereputasi dan terkenal, jadi kami tidak akan mengingkari kata-kata kami. Tawaran ini akan berlaku sampai mereka dua ditangkap, dan tidak masalah bagi kami bagaimana itu dicapai, jawab Ming Zun sambil tersenyum. Hanya itu yang perlu saya dengar, Mayfly terkekeh dingin, tampaknya agak percaya diri dengan kemampuannya melacak kedua pencuri itu. Kakak Ming, bolehkah saya bertanya apakah Anda dan yang lainnya berhasil melihat sekilas keduanya saat Anda mengejar mereka? Apakah Anda tahu jenis teknik teleportasi apa yang mereka gunakan? Bagaimana mereka bisa berhasil berteleportasi ketika ada begitu banyak batasan yang diatur di sini? Tahap Grand Ascension lainnya diminta dengan hati-hati. Kami berlima telah mengejar, tapi mereka telah menyiapkan formasi teleportasi sementara di dekat sini, jadi mereka bisa berteleportasi. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap formasi itu, tapi tidak ada patroli kami yang dapat mendeteksinya. Adapun metode yang mereka gunakan untuk meninggalkan ruang ini, itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya, jadi saya tidak bisa memberikan banyak wawasan tentang itu, jawab Ming Zun dengan alis berkerut. Terima kasih atas informasi ini, Brother Ming, saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang, kata panggung Grand Ascension. Setelah itu, beberapa makhluk tahap Grand Ascension mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan darah naga leluhur dan pria berjubah hitam, tapi sayangnya, Ming Zun tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Pada titik ini, beberapa makhluk tahap Grand Ascension sudah mulai pergi, dan Ming Zun tidak menunjukkan niat untuk menghentikan mereka. Ayo pergi, kita tidak punya waktu untuk mencari keduanya. Ayo kembali dan tunggu teleportasi ke Blood Sky Continent. Kurasa kita tidak perlu menunggu terlalu lama, kata Han Li sambil dia berdiri. Jiwa Darah dan Zhu Guo'er secara alami menawarkan tanggapan afirmatif. Maka, beberapa saat kemudian, mereka bertiga berangkat dari ruang terbang di dalam bola cahaya biru sebelum langsung menuju pintu keluar ruang ini. Setelah kembali ke paviliun tempat mereka menginap, Han Li mengeluarkan beberapa instruksi kepada Jiwa Darah dan Zhu Guo'er sebelum memasuki ruang rahasianya. Segera setelah dia duduk, dia membalikkan tangan untuk melepaskan bola cahaya keemasan dari gelang penyimpanannya, yang berubah menjadi halaman emas berkilauan dari Golden Jade Tome yang baru saja dia beli sebelum mendarat di genggamannya.